Halo sahabat sehat, hari ini Neurofortis bersama keluarga stroke survivor melakukan family gathering. Family gathering itu dibutuhkan agar semua pasien-pasien stroke yang terkumpul di dalam Neurofortis dapat bertemu, dapat bertukar cerita, dapat mempererat hubungan tali persaudaraan. Seperti kita ketahui, jumlah stroke semakin meningkat. Dulunya sebelum tahun 2018, 1 dari 6 orang di dunia akan mengalami stroke selama perjalanan hidupnya. Saat ini ternyata angka itu semakin meningkat, yaitu 1 dari 4 orang di dunia akan mengalami stroke dalam perjalanan hidupnya. Faktor-faktor risiko stroke itu sendiri sudah banyak kita ketahui, yaitu ada yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi ada yang mayor dan minor. Yang mayor itu adalah hipertensi, kencing manis, kadar dislipidemi, kadar kolesterol yang tinggi, dan gangguan jantung itu sendiri. Yang minor bisa berupa merokok, minum alkohol yang banyak atau berlebihan, kurang tidur, kurang istirahat, penyakit-penyakit lain, misalnya juga ada stenosis atau penyempitan pada pembuluh darah. Sementara faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, jenis kelamin, ras, gender. Jadi itu semua merupakan kumpulan faktor-faktor risiko untuk terjadinya stroke. Yang disebut stroke itu sifatnya multifaktor untuk faktor risikonya, sehingga jarang sekali seseorang menderita stroke karena satu faktor risiko. Biasanya akan mempunyai lebih dari satu faktor risiko. Neurofortis ini sendiri rencananya akan melakukan pertemuan berkala, bisa berupa gathering ataupun seminar-seminar awam. Tujuannya agar masyarakat semakin mengerti tentang stroke, semakin sadar. Jadi yang bisa ikut di acara ini bisa saja orang yang stroke atau keluarganya yang stroke atau siapa saja yang ingin meningkatkan pengetahuannya, kualitas hidupnya, mengetahui lebih banyak tentang stroke sehingga dapat menghindarinya. Harapan kita semoga masyarakat Bandung di kemudian hari semakin sehat, semakin menambah pengetahuannya sehingga dapat terhindar dari penyakit stroke. Saya itu kebetulan anak saya mau menghadiri ada acara di PMB. Saya tidak apa-apa, saya ngaku. Tahu-tahu mah, saya dari uji dia nggak bisa. Seperti itu. Tahu teman saya sehari saya langsung berjawab. Saya dikasih tahu, saya di rumah sakit diperiksa dari lambung partner saya keluar darah bukan hitam ya dari apa lagi di sonde gitu ya. Saya waktu itu tidak mau sonde ya karena diharuskan oleh dokter. Saya di sono terus keluar aja di darah hitam keluar semua. Nah itu saya juga ada tidak nangis. Saya waktu itu saya tidak mau nangis. Saya disondel jadi tidak bisa makan. Kalau tiba-tiba ini
kaki dia tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan gitu. Saya waktu itu di kamu udah 5 hari, saya minta pulang aja lah, jadi 5 hari. Jadi selama 3 bulan saya disondel, ada hampir 5 bulan tidak bisa jalan. Ini tahun 2017. Nah, saya berpikir ini saya jadi begini. Ya, saya berdoa aja kalau mau bisa ada umur yang kalau tidak ada ya silahkan. Nah sampai sekarang gitu ya, saya terus di kontrol sama dokter. Jadi yang kata saya sudah dari kaki gitu ya, jadi gede gitu ya, sampai sekarang misalnya normal. Ya mudah-mudahan kalau masih ada umur gitu ya, masih bisa sembuh. Jadi sebelumnya dari saya baru tahu mengenai stroke gitu. Ya kalau bulan stroke itu biasanya banyak dokter yang bisa. Ya kebetulan yang saya ini cuma termasuk udah manula, karena saya udah 70 tahun gitu. Ya dan saya waktu itu sering di dokter ada mutang itu vertigo juga. Tapi sama dokter Horan disarankan di PSA. Saya di PSA sampai saya. Alhamdulillah tidak bersih-bersih. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya dengan terima kasih dititipkan ngomong. Oh iya. Ini saya dapat dengan Pak Edi atau juga mengenai penyakit saya sebelumnya saya ini setahun 8 bulan. Setahun 8 bulan terus tiba-tiba sebetulnya sudah bisa hampir mau jalan, tapi karena saya jatuh lagi sekarang malah semakin gak enak gitu. Nah kita harapkan yang menjaga supaya enggak jadi lagi. Ya, saya sebetulnya sudah positif ke arah pedagang dan jalan maupun mengendalikan kota, tapi karena jatuh sebulan yang lalu malah mundur. Dan kita pengalaman ini enggak menimpa rekan-rekan semua. Saya tentang hal itu terkontrol atas bimbingannya sama pemasarannya yang saya anggap bisa membantu saya. Sebetulnya sudah positif, tapi ini mungkin 1 bulan lah. Ini baru minggu 2 minggu dia jatuh. Ya sebetulnya sudah mulai belajar diklat. Saya terlalu semangat. Padahal dokter itu sudah pasti saya juga bisa lah. Jadi sebetulnya saya sudah kecemua bisa normal lagi, walaupun sudah lama-lama maupun yang masih baru itu bisa kok.
saya mengharapkan dan tidak semoga bisa jalan semua ya, bisa beraktivitas seperti semua. Terima kasih. Itu Bapak Rianto. Jadi kisahnya kita bikin videonya. Biar aja kalau berdiri. Perkenalkan, nama saya Rianto, umur 57. Saya luar biasa dok mendengar cerita dari bapak-bapak, ibu. Ternyata stroke itu macam-macam ya. Dan dari dokter juga banyak tambahan ilmu bahwa memang otak diciptakan oleh yang Maha Kuasa itu sama bentuknya, tapi luar biasa. Dari situ menambah keimanan kita, terutama saya ya terutama. Dalam arti begini, otak itu kecil, tapi kemampuannya luar biasa. Ada dokter bilang hidung hilang, telinga hilang, nggak apa-apa. Ada leher hilang. Kalau leher hilang, otak hilang, kita pun hilang. Jadi pertama adalah untuk syukur kita kepada Allah SWT. Kita masih bisa hadir di sini. Banyak teman-teman kita, teman-teman saya terutama, sudah pergi melalui gara-gara stroke. Bahkan belakangan ini kami diskusi dengan dokter. Dok, kelihatannya kalau nggak meninggal cacat. Kita ini di sini antara dua, termasuk teman-teman kita ya. Kita mendoakan semoga sehat. Bukan kita ini sedikit saja, lebih banyak meninggal. Kalau jujur boleh saya datang di sini. Lebih banyak. Jadi kawan saya beberapa orang lebih banyak yang meninggal. Maaf ya, kasar bahasanya, meninggal daripada yang hidup. Jadi kita bersyukur. Jadi teman-teman yang sudah berbicara di sini bersyukur luar biasa. Jadi sebenarnya saya cerita awalnya berdiri sama dengan di juga. Kami tidak bisa makan, Islam. Sama kita semua. Lalu intinya tidak bisa. Terus tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri. Di rumah sakit kami di Hermina sekitar 8 hari. Di Advent 2 hari. Selanjutnya bed rest di rumah 1 bulan. Habis itu meningkat, bisa duduk. Terus pakai kursi roda. Orang rumah beli kursi roda. Dulu saya paling mengejek orang pakai kursi roda. Masa udah dikasih sama Tuhan kok pakai kursi roda, beli segala. Ngapain pakai beli? Pakai tongkat aja. Ternyata pakai tongkat pun tidak bisa. Demi Tuhan, demi Allah. Bahwa kita sama. Kita semua sama. Ada yang koma, saya kebetulan bukan koma, sebenarnya lebih. Kalau koma saya beliau 3 hari tidak tahu. Saya tahu melotot kata saya, tapi tidak bisa bergerak, makan tidak bisa, ke kamar mandi tidak bisa, WC semua tidak bisa. Buru-buru nyetir, kayak kemudian bisa nyetir. Saya hobi nyetir. Di tempat-tempat ini luar biasa, tempat dalam, tempat makan. Tadi istri saya berbicara, Pak, lewat sini kampung daun Pak ya. Kita udah lama nggak kampung daun. Bagaimana kampung daun orang rumput gini? Nah, kalau dulu sering kok ke kampung daun karena suka jalan. Terus setelah kursi roda ternyata tidak bisa Pak pakai tongkat. 1 bulan pakai kursi roda lebih, habis itu pakai walker. Pelan-pelan lagi. 1 bulan pakai walker. Maaf, kayak orang lumpuh. Malu saya dilihat orang. Tapi orang nggak malu deh saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu apa artinya tamu. Ya, saya nggak tahu ya Bu ya. Tapi yang tahu adalah istri saya. Saya di sini setelah pakai walker, saya meningkat lagi sebulan pakai tongkat. Kaki tiga dulu dong. Kaki 3. 1 bulan lebih baru kaki 1. Lama-lama pede, lempar semua. Saya pukul. Kalau ada anjing dekat saya pukul pakai tongkat itu. Dia lagi maaf ya guna. Setelah itu baru saya bisa berjalan teman-teman. Ini pun ditegur sama terapis. Kalau jauh-jauh, Bapak jangan tergantung pada ibu. Supaya saya bisa pegangan, supaya jangan jatuh. Jadi saya pakai tongkat, tapi saya gantung-gantung. Kalau bayang ini. Kalau orang lihat kan lucu. Pakai tongkat tapi kok dia gantung.
Tapi biarin aja, mau peduli kita dengan orang. Kenapa? Kita harus terima. Jadi sama-sama semua. Saya senang sekali di sini. Orang semua rupanya terima kehendak itu. Bahwa otak manusia itu diciptakan sama semua. Tapi ada yang kuat, ada yang tidak. Kebetulan kita diuji oleh Sang Yang Maha Kuasa. Kalau kita nggak kuat, saya tidak cerita penyebabnya, macam-macam penyebabnya. Ada yang stres, ada yang dokter bercerita lebih ahli lagi beliau ya kan. Tapi bagi saya adalah, saya ada pertanyaan, kenapa orang itu masih muda? Kok boleh? Ada yang sakit jantung, dokter bilang diabetes semua, tapi sehat-sehat aja sampai umur 70. Pak Firman, ada sumur bapak masih agak sakit juga ke dokter. Contoh, penghuni rumah sakit orang yang diisi orang rumah sakit banyak. Itu isinya orang sakit semua Pak, bukan kita aja. Jadi rumah sakit lagi orang penyakitan banyak, bukan kita saja. Itu untuk supaya semangat. Banyak sekali rumah sakit, orang sakit cuma sakitnya cuaca. Kita salah satunya stroke. Kebetulan kita ya. Jadi saya pertama adalah proses kenapa saya bicara kita sama. Jadi yang membedakan saya kena 1,5 tahun dong. 1,5 tahun, 2 tahun setengah. Jadi kondisinya sudah saya sampaikan bahwa kita sama. Semua tidak sendiri. Dengan dia juga sama. Kok saya gagal-gagal baru umur 56. Kenapa berdiri nggak bisa? Kenapa jalan nggak bisa? Kenapa internet? Semua bisa. Terus saya congok orang dan rakus, suka makan segalanya, banyaklah sebabnya. Tapi intinya satu, kemampuan kita beda-beda. Nah, kita yang ada di sini lemah ya. Teman-teman yang kuat-kuat di luar, tapi penghuni rumah sakit dia kuat-kuat otaknya. Jadi kita harus terima, menurut saya harus terima bahwa saya satu. Dengan saya terima berarti ikhlas. Yaitu sesuai jalan agama kita bahwa memang harus ikhlas. Ikhlas terhadap pencipta. Mudah-mudahan sembuh. Ya pasti sembuh karena kita ikhlas. Karena ikhlas kita latihan semangat. Pasti kita diam, kita selalu semangat. Iyalah. Kalau nggak semangat, saya mana diundang sama dia. Ibu nggak diundang. Kalau ibu nggak salah murmur jangan nggak mungkin. Pasti yang diundang di sini adalah yang semangat, yang ada kemajuannya. Rata-rata maaf, yang mundur bukan lagi mundur. Itu adalah orang yang tidak semangat. Ketahuan dari fisik. Waktu berkunjung ke dokter, mukanya begini. Kenapa? Tidak mau senyum. Bapak-bapak yang bukan senyum semua, ketawa aja semua. Benar hadir di sini. Yang merengut itu tidak hadir di sini. Satu pun percaya sama saya. Ayo kita buktikan. Kita absen. Satu orang yang merengut cemberut menghadap dua dokter, terhadap istrinya, terhadap sejawatnya, kawan kantoran, merengut, dia tidak hadir di sini. Maaf, saya bukan mendahului. Itu mendahului kan, kita kan nggak boleh mendahului. Tapi dokter bilang bahwa kita tuh karena semangat itulah yang membuat banyak kemajuan. Nah, intinya saya di sini kalau untuk pemerintah itu sama ya, satu guru satu ilmu lah. Saya dengan Pak Ria itu 11-12, beliau 1 tahun 8 bulan, saya 1 tahun setengah. Jadi beda-beda tipis aja. Cuman beliau 3 bulan koma, saya di rumah sakit. Lebih tersiksa saya kan daripada koma. Menurut Pak Firman, lebih mana yang tersiksa Pak Yanto atau saya? Saya lah. Kenapa saya dipanggil? Apa? Dia koma nggak sadar. Istri panggil ustaz, panggil apa nggak sadar. Mau kau panggil siapa tidak serah saja. Nah, kalau saya kan teringat, istri saya pun ajar nih. Panggil ustaz pula dia. Masak lagi saya lagi tidur begini dipanggil ustaz. Saya lah panggil Pak Pendeta, suruh berdoa. Marah kita kan. Kalau Pak Rianto dipanggil ustaz sama ibu biar aja, karena Pak Rianto tidak sadar, jadi lebih tersisa. Bukan saya, bukan Pak Rianto, saya juga tersisa. Ibu-ibu tersisa, semua tersisa. Dengan adanya stroke, kita semua tersisa. Kita lagi lagi jadi ibu ya. Tiba-tiba jalan pun nggak bisa. Jalan itu selevel dengan anak umur 2 tahun. Saya keponakan saya umur 2 tahun,
sama belajar. Sekarang dia udah pintar belajar. Saya belum pintar-pintar. Iya 2 tahun bang, 2 tahun setengah. Udah pintar dia jalan-jalan. Lihat sana. Saya nggak bisa jalan-jalan. Udah bertahun-tahun, udah setahun setengah, nggak bisa jalan. Masih jalan begini-begini. Gila. Tapi intinya untuk kita adalah harus semangat, ikhlas menurut saya. Kalau menurut dokter kan, kalau menurut saya biasa saja. Kenapa? Pembanding saya bukannya salah. Pembanding saya selama ini adalah orang sehat. Ternyata betul. Kalau kita pembanding kita orang sehat, kita tidak mungkin sehat seperti sedia kala. Itu harus terima. Siapa? Bapak dia bilang 11 tahun kan? Merasa sehat kan? Main poli 15 set, 5 set. Game, besoknya langsung jalan udah bisa, muntah-muntah. Gak bisa Pak. Karena kenapa? Orang sehat ya? Orang sehat, kita orang sakit. Karena orang sakit, kalau yang orang sehat larinya 15 kilo, kalau kita 5 kilo aja. Kalau kecepatan 80, kita 40 saja. Kita harus terima. Dengan terima kan ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas hancur. Ada serangan kedua. Nggak ada serangan ketiga. Kenapa? Serangan ketiga game. Tahunya dari dulu. Game over. Nggak ada dokter. Biar dokter S2, S3, S4, S5 nggak ada. Oke, Bapak dapat serangan kedua. Bentar. Saya serangan 1,5. Dulu terlalu semangat Pak. Nggak boleh juga minum. Saya patuh hukum dokter. Pernah serangan kedua, mundur lagi. Pakai kursi roda lagi sebulan. Jadi mundur atrek. Ada gigi atreknya stroke, hati Pak. Pak Rianto punya gigi atrek. Dan atrek mundur lagi. Sebulan lagi dia gara-gara jatuh di kamar mandi. Saya karena semangat Bu. Di Helmina, saya pakai walker dan ujung-ujung kan pindah tempat kepada apa fisioterapi. Saya merasa sembuh. Jadi semangat, minum kurang. Jadi kesalahan itu janganlah ulangi waktu yang harus untuk minum itu malas kita kan. Terutama yang dulunya ngerokok. Saya kan ngerokok penyebabnya Pak. Dulu Pak Bapak itu sebuah Pak. Tapi itu cerita dulu ya Pak. Rokoknya malas minum efeknya sekarang. Bukan rokoknya, malas minum. Karena ngerokok itu malas minum. Bisa merokok, ngopi kan gitu kan. Kalau saya malas minum. Malas makan. Acuh. Bisa saya menurut dia gigi atrek. Hindari gigi atrek. Jangan atrek. Karena sehat bisa mundur. Saya pakai walker kan baju, kehilangan mundur kok. Pak, saya pakai kursi roda lagi. Hampir sebulan lagi pakai kursi roda. Saya nggak mau lagi. Jadi sekarang kemana pergi bawa minum. Kedua, saya bukan ngasih semangat. Yang nggak pernah dibicarakan orang, pendamping. Sebenarnya yang perlu diobati, saya bilang ke dokter, bukan stop biarin aja. Nanti sembuh sendiri. Kalau dia sembuh, biarin. Kalau game saja. Yang pendamping ibunya, itu yang kena marah setiap hari. Bapaknya, dia kena omel tiap hari oleh ibu. Dia ini sama bapaknya, buat dia di sini aja baik, di rumah kena hantam aja. Bapak kan? Nah, ibu nih, berani ibu dia sama ibunya. Ini kami baru cerita dengan Bu Diana. Sama, saya dan istri wajar aja. Istri saya kok, saya hantam aja. Saya sampai terapis bilang, dokter bilang, salah satu terapis bilang, ibu ini masih cantik, ibu bisa jadi sama orang lain, ibu bisa lari. Dan ngapain? Banyak ibu-ibu yang cantik-cantik lari dari suaminya. Banyak juga suami dipukul oleh istrinya gara-gara kesel. Kita nggak bisa lawan. Kenapa begini ya? Nggak bisa. Apa dulu nggak ada, kalau sekarang ayo dihantam saya sama ibu tapi ya tuh. Siapa bilang jago? Ya cuma jago. Ibu mana jago ibu sama bapak? Pasti bapak yang dijago, ibu yang dijago. Jadi nantinya kenapa harus sabar? Sabar. Jadi pertama semua yang ada di sini pasti hantam pasangannya. Tapi jangan dicelaki ya pasangan masing-masing. Kenapa? Yang dihantam itu adalah orang yang paling dekat. Kenapa kok saya? Udah saya bantu, kenapa saya dihantam oleh bapak? Kalau dimarah, minum lambat lah, makan lambat lah, baju lambat lah. Udah dia bantu, kita marah lagi.
dia masak. Belanja, dia yang belanja. Makan nyiapin, beliau yang nyiapin, ibu kan. Datang lambat makan, kita hantam ibu lagi. Marah kan ibu kan. Nah, jadi obatnya adalah tipsnya Pak Dok, pendampingan. Kalau yang biarin aja Dok, itu bukan dokter. Bukan dokter. Tapi ibu tuh nggak ada dokternya. Lama-lama ke ibu dokter, ke psikiater. Kenapa? Banyak ibu lari. Banyak yang maaf meninggalkan pasangannya. Banyak. Kebetulan yang ada di sini bagi happy semua. Tapi yang di luar sana banyak yang tidak happy. Kalau nggak percaya nanti saya tunjuk. Saya baru 2 tahun di sini. Tapi saya sudah banyak kenal orang yang berkhianat terhadap pasangannya. Yang dipukul di koran, istri pukul suami karena bertahun-tahun suaminya dikursi roda. Masa istri berani pukul? Karena suaminya tidak mampu. Jadi intinya harus sabar, mudah-mudahan. Terus bagi penderita harus sabar, harus ikhlas. Kedua, yang pendamping juga masuk diri kurang aja. Nggak ada dendam, jujur aja. Kami ini dalam Pareto sering marahin istri. Itu istri Pareto sama-sama baru sakit, buru-buru sakit jantung. Satu sakit saraf, satu sakit jantung. Tapi nggak ada yang percaya. Kenapa? Dua-dua gemuk. Kalau kurus baru percaya. Kalau ini yang gemuk dua-dua, jadi nggak percaya. Ya senang banget. Jujur aja Pak, waktu pertama sakit, ya dimarahin orang ini dua Pak. Kenapa? Karena kalianlah buah hati kami. Kalianlah yang di samping kami. Ya betul kan? Nggak berani kan? Dia besar kepala. Jadi kalau saya marah ibu, kalau saya marah ibu, bapak marah kan? Masa berani istri saya dan marahin? Jadi yang saya marahin adalah istri saya, yang paling dekat dengan saya. Wajar aja pendamping kita adalah yang paling dekat dengan kita. Dialah yang dikumpul marah. Nomor 2 anak, ini sudah putrinya. Pasti seringkali dimarahin oleh ibu. Dia nggak salah, pun dimarahin. Apalagi bikin salah. Jadi cerita kan, ini pengalaman gitu. Ada. Dia bukan untuk psikolog stop. Jangan cara terlalu banyak. Jadi itu istri saya. Nanti saya napas harimau keluar. Jadi bapak ngajarin napas harimau. Jadi intinya semangat aja. Pertama semangat. Kedua pendamping harus sabar berpercaya. Baik bapak, ibu atau anak, bahwa kami itu sakit itu pasti sembuh. Kalau dari pertama itu diterima Dok, tambah dokter, tambah pendamping yang setia, kasarnya kita sama dengan kita, insya Allah kita sembuh semua. Ya, mudah-mudahan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih kuat. Terima kasih sekali terutama untuk Bapak Kontra dan timnya yang punya inisiatif ngumpulin kita semua di sini. Alhamdulillah bersyukur sekali punya Bapak Kontra yang mau peduli. Karena saya punya banyak dokter di klinik, tapi yang punya peduli dan berpikir lebih maju bahwa kita orang-orang sakit ini sebaiknya punya komunitas. Itu saya setuju banget. Karena dengan kita bersatu, sharing seperti tadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semua jadi ingin hidup lebih baik. Ya karena kalau sakit itu pasti. Tapi yang penting bagaimana supaya kita bisa tetap bermanfaat buat diri kita sendiri, bermanfaat buat keluarga, buat lingkungan. Dr. Kontra berinisiatif membuat kita semua bisa bersama-sama menghadapi sisa hidup kita lebih baik. Itu yang paling penting. Jadi ya tadi semangat dari Pak Irianto, dari Bapak Ibu semua sebetulnya mengajak kita bagaimana supaya bisa hidup lebih baik. Sehat itu untuk kita hidup lebih baik. Jadi terima kasih sekali dan mudah-mudahan acara seperti ini bisa berlangsung secara berkesinambungan dan kita bisa mengajak yang lain karena kalau nggak salah ya Dok ya, tadi penyakit stroke, jantung, hipertensi, diabetes itu penyakit kronis.
Jadi mungkin ada risiko buat keluarga kita, terutama anak kita, untuk bisa memahami bagaimana menjaga supaya jangan sampai terkena lebih tepat. Jadi sebaiknya memang komunikasi ini dikembangkan, lalu kalau ada anak yang ikut untuk bisa memahami bahwa mungkin suatu saat ada risiko keluarga kita ada risiko, karena saya juga orang tua saya jantung, orang tua saya stroke. Saya sendiri sebetulnya pernah kena stroke, tapi dokter Konrad cepat sekali nanganin saya. Saya cuma merasa pusing yang sembuh. Saya disuruh ke Santosa, MRI. Dulu hasil MRI-nya keluar, zaman dulu masih di print. Dokter Konrad bilang harus dirawat. Dan saya sudah keluar dari ruang MRI langsung pakai kursi roda. Jadi pilihannya dokter bilang mau jatuh di rumah, mau dimanapun, atau di tempat kerja, atau tidur di hati. Ya saya alhamdulillah cepat, dan memang udah ada ya dok ya, saya sudah ada stroke ringan, gejalanya pusing-pusing. Alhamdulillah sampai sekarang, ya karena dekat juga sama dokter ya, jadi sering periksa sedikit-sedikit, periksa ngobrol. Tapi saya ada potensi, karena keluarga saya jantung dan stroke, mertua saya juga stroke, jantung. Ini ada sangat besar potensi. Kita semua harus juga mengedukasi keluarga, Bapak, kalau ada kita ada gejala itu sama seperti hidung kan diturunkan ke anak, mata diturunkan ke anak, organ tubuh di dalam juga diturunkan ke anak. Jadi sangat besar kemungkinannya keluarga kita juga punya potensi untuk memiliki penyakit gejala. Mudah-mudahan Dokter Konrad, saya di Medika bisa sama-sama berkontribusi supaya penderita stroke itu bisa lebih sehat, lebih berdaya. Saya senang sekali di sini lihat semua semangat, semua punya saling menyemangati. Karena yang diabetes juga sama, kalau punya komunitas, biasanya jumlahnya bisa lebih baik. Tadinya ngobrol-ngobrol 500, kemudian 300, ya 500 jadi semangat. Terus 500 bisa turun. Jadi bagus sekali kalau kita bisa nanti kita kumpul-kumpul lagi, mudah-mudahan suatu saat bisa dibuktikan karena banyak yang menjadikan ya karena penyakit yang seperti dokter Konrad bilang sebenarnya penyakit degeneratif ya, dimulainya dari yang paling banyak itu sekarang adalah hipertensi. Bukan cuma punya orang kaya punya hipertensi, siapapun punya hipertensi, cuma dulu tidak terangkat ke permukaan. Kalau sekarang karena BPJS banyak orang periksa ke klinik, jadi ketahuan sebetulnya dia hipertensi, ada potensi. Kalau dulu mungkin nggak begitu, orang-orang yang maaf menengah ke bawah itu nggak tahu apa sih stroke, apa sih hipertensi, apa diabetes, nggak tahu, tahu-tahu lumpuh, tahu-tahu ya ini ya koma. Jadi kalau sekarang karena BPJS orang mudah mengakses ke fasilitas kesehatan, lebih tahu, lebih mengerti, dan banyak sekali yang hipertensi. Dan yang kedua diabetes, karena maaf budaya orang yang menengah ke bawah itu yang penting nasi. Nah nasi itu sangat berpotensi menjadi diabetes. Dan dua pangkal penyakit itulah terus akhirnya ke jantung dan stroke. Nah dari lihat data yang ada pasien di kita, akhirnya ngobrol sama dokter Konrad, dan dokter Konrad juga sama pemikirannya, kita pengen bikin yang klinik yang khusus. Karena makin meningkat penderita diabetes, karena metabolisme, jantung, dan stroke. Ya, mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu dan semangatnya Dr. Konrad, semangat kita semua untuk membantu orang bisa lebih sehat, bisa terwujud klinik khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi apresiasi Bapak. Sangat baik komunikasi. Terima kasih dok.
bisa sana dong. Iya, boleh di Jadi medical. mungkin besok-besok kalau kita diminta ketemu, bisa jadi Medical jadi aja. apa? Iya. Bisa cerita sama Ibu Eden. Iya. 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 Nanti Ibu ini mau bikin klinik khusus katanya. Untuk jantung, Ya, kalau itu cinta dokter banyak. Oke, ini oke, cerita ya. Ada lagi mau dibicarakan? Sebenarnya nggak ada ya. Sebut dulu ya. Jadi sepertinya kalau memang kita setuju ya kita akan bikin acara ini reguler. Ini kan sekarang lagi masa pandemi, jadi ya kita bilang juga nggak sebenarnya. Kalau mungkin kalau depan semoga pandemi sudah berakhir, kita bisa bikin acaranya ya lebih seminar dan juga dia. Mungkin juga nanti kita berikut kepengurusan ya, kalau ada yang mau nanti saya ada ibu ini sebenarnya ya, jadi kalau kita makin banyak makin bagus. Jadi kalau komunitas itu bagusnya kita tuh bisa semakin kuat, semakin mengerti tentang penyakitnya, saling menguatkan Pak ya, saling memberitahu dan bertambah kan kemampuan kan. Dan kita juga tidak merasa sendiri bahwa yang itu banyak. 1 dari 4. Jadi kalau ada lebih dari 20 orang, 1 dari 4 berarti kurang lebih 5 orang akan risiko stroke di tahun-tahun mendatang selama dia hidup. Mungkin juga saya nggak tahu. Ya, Dokter sudah sama. Kalau pakai banyak stroke, yang sama dengan dokternya. Capek Pak. Iya. Terima kasih dok. Kalau diperhatikan ya, kebetulan saya diingatkan oleh Ibu Kristi, dokter ini semakin lama semakin kurus. Kenapa? Karena stres. Banyak pasien, bukannya happy uang masuk, tapi kan bagaimana cara bisa menyembuhkan, membantu. Itu dokter yang benar menurut saya. Jadi dia makin kurus karena banyak pasiennya, apalagi sejak COVID, dia kami sempat berbincang bercanda begitu. Selama COVID ini, justru banyak orang yang kecolongan, takut ke rumah sakit karena COVID, jadi nggak mau periksa ke dokter. Sedangkan kita harus berkonsultasi rutin untuk sementara. Ibu bapak, saudara-saudari, saya di Access Consciousness. Kalau kita mengatakan semoga, biasanya energinya tidak akan tercapai. Semoga sembuh, nggak akan sembuh. Jadi kalau kita mau bilang memberi berkat, memberi teguran atau apa, langsung aja sehat. Bukan semoga sembuh, berarti kita mendoakan dia tidak sembuh. Secara energetik kita mengatakan itu harus mengatakan sehat. Semangat. Kemudian yang kedua, mohon bantuan ibu bapak. Kita bersama-sama di sini membantu supaya COVID segera selesai. Yaitu 3M tadi mungkin ya sering kita dengar ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebanyak-banyaknya. Di lingkungan saya banyak orang sudah mulai tidak memakai masker. Saya mencoba untuk mengingatkan. Saya malah ditegur, malah diteriak-teriakin. Buat saya nggak peduli. Yang penting COVID segera selesai. Karena apa? Komunitas kita ini kita mau tingkatkan, ibu bapak. Kenapa? Salah satu tadi bapak bilang mungkin yang menjadi stres yang paling tinggi adalah pendamping, entah istri atau suami, entah itu anak ataupun perawat yang lain. Itu juga perlu, dan dokter juga sudah pengen banget supaya komunitas ini menjadi sinergi bersama, sehat yang sakit, tetapi yang sakit juga yang sehat juga tidak jadi sakit gitu ya. Jadi sama-sama. Mudah-mudahan tahun depan ya dok ya, 29 Oktober Hari Stroke Dunia. Mudah-mudahan kita berkembang, kita tetap diberi kesehatan dan juga semangat. Kita akan kumpul lagi dengan jumlah yang lebih besar dan juga pengetahuan yang lebih banyak lagi.
Dan hari ini kita akan tutup untuk sementara. Kita akan teruskan. Sehat selalu, semangat selalu. Ngapain marah ya Pak ya? Kalau kita punya napas singa. Udah kedua. Oke, kemudian kalau misalnya lagi stres, ingat napas ular. Ibu bapak, sebodoh amat ya orang lain mau ngomong apa. Toh yang jalani hidup kita ya Pak, Ibu. Yang sakit kan kita juga, ya. Yang lain mungkin nggak ngerasain, gitu kan. Jadi nggak usah malu. Tuhan tidak melihat umatnya itu berdasarkan apapun. Stroke, nanti deh bikin dulu. Enggak, gitu ya. Oh ini sehat, nomor 1. Oh ini kaya, nomor 1. Enggak, semua sama. Oleh karena itu jangan pernah malu, semangat selalu, dan juga memberi satu komunitas kita saling memberi semangat. Kita ada di YouTube apa dok? Neurofortis, ya. Kemudian juga ada apa Instagram? Sama juga, ya. Sama-sama melek ya. Tadi saya baru memberi satu foto. Saya ada komunitas lansia di usia 93. Ibu ini, Ibu Anita namanya, dia masih membuat daster selama pandemi. 93 tahun dan sekarang dia belajar Google ini. Kenapa? Dia suka ngisi TTS. Suatu ketika dia tanya jawabannya apa, dari anak cucu nggak ada yang bisa jawab. Cucunya bilang, udahlah Google aja. Hah? Apa itu Google? Sampai sekarang dia belajar Google. 93 tahun. Ibu bapak, usia nggak ada yang tahu. Ya, jangan peduli. Tapi bermanfaat, berkontribusi untuk keluarga, untuk lingkungan kita. Sekian, terima kasih. Salam sehat semuanya. Siap. Video ini. Untuk menunjukkan dukungan Anda, jangan lupa subscribe, like, dan bila ada pertanyaan seputar topik yang dibahas, bisa ditulis di kolom komentar. Hatur nuhun.